Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas materi tentang hiwalah. Materi hiwalah ini masih berkaitan dengan utang piutang. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tahawwala yatahawwalu, yang berarti berpindah. Adapun secara istilah, hiwalah adalah pengalihan tanggungan kewajiban dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang. Adapun hukum hiwalah adalah mubah atau diperbolehkan karena adanya maslahat atau kebaikan serta kemudahan di dalam bermuamalah. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Yang artinya, menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan apabila seseorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah rukun hiwalah. Yang pertama, dalam hiwalah itu harus ada muhil, yaitu orang yang berutang atau orang yang memindahkan utangnya. Yang kedua, harus ada muhal, yaitu orang yang memberi utang atau orang yang berpiutang. Kemudian yang ketiga, yaitu muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah atau pemindahan utang dari muhil. Yang keempat, harus ada muhal bih, yaitu adanya piutang. Kemudian yang kelima, ada sirot, yaitu ijab kabul dari muhil dan muhal. Jadi ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Berikutnya adalah syarat hiwalah. Yang pertama, syarat bagi muhil. Seorang muhil yang pertama harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau transaksi, kemudian berakal sehat dan sudah baligh. Yang kedua, adanya kerelaan dari muhil untuk melakukan hiwalah. Kemudian yang kedua, syarat bagi muhal. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, berakal sehat, dan sudah baligh. Yang kedua, adanya kerelaan muhal untuk melakukan hiwalah. Dan yang ketiga, muhal harus bersedia menerima akad hiwalah tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat bagi muhal alaih. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, berakal sehat, dan baligh. Yang kedua, adanya kerelaan dari muhal alaih. Dan yang ketiga, muhal alaih bersedia menerima akad hiwalah. Kemudian yang keempat, syarat muhal bih atau piutang. Yaitu yang pertama berupa utang yang merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal. Kemudian yang kedua, utang tersebut atau piutang tersebut berbentuk utang lazim. Artinya bisa dilunasi dan bisa dihapuskan. Kemudian yang ketiga, khusus dalam hiwalah mutlaqah, jumlah piutang muhal kepada muhil harus sama dengan jumlah piutang muhil kepada muhal alaih. Ini menurut pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Kemudian berikutnya jenis hiwalah berdasarkan dari segi akad. Ini pembagian hiwalah dari segi akadnya. Yaitu yang pertama ada hiwalah muqayyadah. Yaitu hiwalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus ia berpiutang kepada muhal alaih.
Jadi hiwalah ini terjadi ketika muhil memindahkan utangnya kepada muhal alaih dengan mengaitkan pada utang muhal alaih padanya. Misalnya di sini ada muhal. Muhal ini adalah orang yang berpiutang kepada muhil atau muhil memiliki utang yang harus dibayar kepada muhal. Jadi muhil berutang kepada muhal. Kemudian muhil berpiutang atau pernah memberikan utang juga kepada muhal alaih atau muhal alaih ini memiliki utang kepada muhil. Nah, dalam hal ini dalam hiwalah muqayyadah muhil memindahkan utang muhal alaih kepadanya untuk dibayarkan langsung kepada muhal. Sehingga ketika muhal alaih membayar hutangnya kepada muhal, hutang muhil menjadi tidak ada lagi karena sudah dialihkan. Jadi muhal alaih yang mestinya membayar kepada muhil, maka langsung membayar kepada muhal. Sehingga muhil tak perlu membayar hutangnya lagi kepada muhal. Ini hiwalah muqayyadah. Kemudian yang kedua, hiwalah mutlaqah, yaitu hiwalah di mana muhil adalah orang yang berutang pada muhal tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Jadi hiwalah ini terjadi ketika muhil memindahkan utangnya pada muhal kepada muhal alaih tanpa mengaitkan pada utang muhal alaih kepadanya karena memang ia tidak berpiutang kepada muhal alaih. Sebagai contoh, sebagaimana tadi ada seorang muhal yang berpiutang kepada muhil. Jadi muhil punya utang yang harus dibayar kepada muhal. Kemudian muhil menunjuk seorang muhal alaih untuk membayar utangnya kepada muhal. Padahal muhal alaih ini tidak punya utang kepada muhil. Ya bisa saja dia meminta pertolongan kepada muhal alaih untuk membayar utangnya kepada muhal tanpa adanya kaitan utang piutang antara muhil dengan muhal alaih sebagaimana pada hiwalah muqayyadah sebelumnya. Jadi di sini pengalihannya tidak ada kaitannya dengan utang piutang antara muhal alaih dengan muhil. Ini namanya hiwalah mutlaqah. Maka ketika muhal alaih sudah membayarkan hutang muhil kepada muhal, otomatis hutang muhil menjadi tidak ada lagi kepada muhal karena sudah dibayar oleh muhal alaih. Kemudian jenis hiwalah dari segi objek akad. Yang pertama ada hiwalah hak, yaitu pengalihan hak utang. Maksudnya apabila yang dialihkan itu adalah hak untuk menuntut pembayaran utang. Jadi di sini pengalihannya dari muhil yang seharusnya menuntut bayar kepada muhal alaih menjadi haknya muhal untuk menuntut langsung kepada muhal alaih, menuntut pembayaran utang. Jadi yang dipindahkan itu adalah hak menuntut pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah hiwalah dain, adalah pengambilan utang, yaitu apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utangnya. Jadi misalnya di sini muhil memindahkan hak untuk membayar kepada muhal menjadi hak muhal alaih yang harus membayar kepada eh, muhal. Jadi yang dipindahkan itu adalah hak membayarnya, bukan hak menuntut pembayarannya. Berikutnya, konsekuensi atau akibat dari terjadinya hiwalah. Yang pertama, terlepasnya kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar utang. Karena sudah dialihkan kepada muhal alaih. Yang kedua, muhal berhak menagih haknya kepada muhal alaih. Karena tadi sudah dipindahkan dari muhil kepada muhal alaih, maka selanjutnya bukan muhil lagi yang menagih kepada muhal alaih, tapi langsung muhal yang berhak untuk menagih haknya kepada muhal alaih. Yang terakhir, berakhirnya hiwalah. Hiwalah ini bisa berakhir jika yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal alaih. Maksudnya muhal menghapus utang tersebut yang tadi sudah dialihkan, maka otomatis tidak perlu dibayar lagi.
Kemudian yang ketiga, muhal meninggal dunia. Sementara muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. Otomatis hutang tersebut menjadi terhapus dengan sendirinya karena muhal alaih merupakan ahli waris daripada muhal. Dan yang terakhir, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan tersebut. Dengan sendirinya maka muhal alaih tidak perlu lagi untuk membayar utang kepada muhal. Demikian materi tentang hiwalah. Semoga bermanfaat. Wal afwa minkum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.